gue bersama idola gue pada saat gue masih SMA. Bang Zian Zigas. Halo, apa kabar? Aku ngefans sama abang. Alah, saya ngefans sama Dari kamu. SMA lo bang. Dari SMA. Aduh, jauh tua banget saya dong. Ya, Ya. aku nggak berani ngomong gitu lah. Itu sama idola. tolong nanti SMA-nya di sensor. SD. Lebih parah. Bang Zian, Hai, kemana aja bang? 2015. saya ada nggak kemana-mana. 2015 saya keluar dari Zigas. Terus saya solo karir itu 2017. Jadi 1 tahun itu memang vakum dari pihak label ngajakin bersolo karir. Tapi saat saya keluar dari Zigas, saya bilang saya nggak mau satu label dengan band ini. Jadi saya tunggu dulu setahun. Begitu bos bikin label baru, Halo Entertainment Indonesia, baru saya masuk. Wait. Saya tidak mau satu label dengan band ini. Siapa bang? Dengan Zigas, saya nggak mau satu label dengan dia gitu. Karena dikeluarkan. Nggak. Karena opini di luar banyak yang bilang abang dikeluarkan. Itu kan opini. Untungnya saya orang yang nggak pernah peduli dengan opini sih. Jadi faktanya, Tapi opini bisa menghancurkan karir lo. buat saya enggak. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan opini. Gitu. Ini, itu orang gila tuh gitu. Faktanya dia jenius. Tapi opini orang dia gila. Yaudah. Itu opini. Gitu. Tergantung kitanya aja. Nelen kata itu bisa atau enggak. Ya udah, faktanya saya mengajukan pengunduran diri 3 kali. Yang terakhir baru di ACC. Boleh. Beneran nggak dikeluarkan? Enggak, saya punya suratnya soalnya. Ada resminya. Karena katanya Bang Zian Zigas tuh dikeluarin karena sering nidurin cewek. Waduh. Nidurin ya? Iya, Nidurin cewek? bener Kalau nidurin cewek, bener. Oh, nidurin cewek. Saya nggak mungkin nidurin cowok. Makanya dikeluarin dari band Zigas. Kalau dikeluarin, itu karena prinsipku. Karena prinsip. Ah. Prinsip yang nidurin cewek. Bukan. Oh, bukan. Prinsipku harus keluar dari band karena ada trouble di dalam internal band. Oh, I see. Dengan satu personel. Tapi dia udah minta maaf sih. Cuman udah terjadi saya harus keluar ya keluar. Kalau pembahasannya nidurin cewek, memang saya nidurin cewek karena saya nggak mungkin nidurin cowok. Cuman kalau beritanya dan katanya saya memperkosa atau menghamili, itu sih enggak. Kalau memperkosa atau memilih tidak. Enggak. Lalu kenapa ada yang melaporkan abang? Aku pernah lihat itu 2000. Iya benar. Benar. Apa ya 2012 itu. 2012. Ini ngaku kalau diperkosa sama abang. Bentar. Ini antara memang melakukan suka sama suka, habis itu ngaku diperkosa, atau memang diperkosa tapi minta ganti gaya? Mungkin dia nagih kali. Berarti minta ganti gaya? Terus saya udah hilang kontak, jadi dia bikin begitu, gitu aja kali. Oh, oke. Aku suka mengorek ya bang. Sorry. Nggak apa-apa, Sorry korek ya. aja. Sorry lo. Berarti memang iya ngewe. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang. Saya ngomongnya pelan-pelan nih, jangan bilang-bilang. Iya. Dikit doang. Aduh. Terus kenapa dibilang merkosa? Bukannya hal itu adalah salah satu dia mau, gue mau terjadi. Mau sama mau ya? Iya kan? Ya udah. Itu yang terjadi. Mau sama mau. Ya mungkin dia nagih kali sama saya. Tapi ngakuin kenapa merkosa? Itu cara dia kali membuat opini biar saya balik lagi gitu. Lu nggak mau nuntut balik? Saya mau tuntut hilang orangnya. Oh, jangan-jangan dia punya ilmu menghilang. Bisa jadi kanuraga.
Atau jangan-jangan dia melakukan itu dengan fake account. Itu tuh kemungkinan besar ya. Pasti cari nggak ada orangnya. Iya, soalnya akunnya hilang. Oh, account. Twitternya langsung hilang tuh, dia ngeblok sendiri. Nggak ada. Orangnya hilang juga. Orangnya hilang tuh sekarang, nggak pernah nongol lagi. Banyak kejanggalannya. Saya dibilang kabur, padahal saya ada foto KTP saya. Kalau mau datang ke rumah aja saya, kan bisa. Yang kedua, katanya saya sering main ke kosannya. Ternyata di kosannya saya selidikin ada CCTV. So, you boleh cek itu. Ada muka saya nggak main ke kosannya. Saya nggak pernah main ke kosan perempuan. Tapi dia main ke rumah abang. Enggak. Sampai detik itu pun nggak pernah. Dulu. Nggak pernah. Udah. Dari pernyataan itu aja ya, kita cerdas aja ya. Kalau memang dia merasa diperkosa dan saya dia menghamili, datang aja ke rumah. Kenapa mesti kabur? Juga ya. Kenapa dia lakukan itu di media tapi tidak pernah datang ke rumah? Iya, makanya ada orang bilang beropini, katanya orang kosa. Ya saya nggak pernah takut sama opini, cuman opini ini. Dianya. Dia hamil, tapi kalau saya bilang kalau memang itu hamil anak gue, datang aja kita tes DNA. Nggak pernah datang. Sampai sekarang kontaknya hilang, data dirinya hilang, di mana keberadaannya sekarang hilang, sampai akunnya semua dihilangkan sendiri sama dia. Ya, gue nggak tahu sih selebihnya gimana kelanjutannya. Yang jelas gue sudah cukup tahu dari narasumbernya langsung. Tapi by the way bang, ini kan lagi zaman band-band reunian. Contoh waktu itu Ariel Noah reunian dengan band-bandnya sebelumnya, ya kan? Terus siapa? Ona Dio Reunian. ya kan sebelumnya. Lalu siapa lagi? Ya banyak lah. Band-band seperti Reuni ya, temanya reuni. Zigas kapan reunian? Saya bakal reunian Kapan? sama mantan-mantan aja ya. Kok kenapa nggak mau dengan menggunakan unsur Zigas? Apa udah ada gimana gitu? Zigas tuh mantan band kan? Oh iya. Ya bagian dari mantan. Iya. Ya udah. Oh jadi mau reunian? Reunian sama mantan-mantan. Band? Ya bisa band, bisa perempuan. Kenapa tidak mau spesifik dengan Zigas? Karena nggak ada yang pas untuk dispesifikan. Kalau aku tanya kenapa band Zigas tidak reunian? Kita harus tanya sama mereka, mau nggak reunian sama Zian? Berarti yang masalah ente. Enggak dong. Saya nggak pernah ada masalah kalau dia ngajak reunian, ayo. Oke. Saya satu orang nih, mereka banyak. Jadi yang ngajak reunian, yang banyak dong. Tapi Masa saya satu orang ngajakin yang rame-rame? bang, Freddie Mercury ngajakin reunian Sama bandnya. bandnya. Waktu dia solo karir, terus dia balik lagi ke bandnya, dia ngajakin, yang sendiri ngajakin yang banyak bang. Story-nya Freddie Mercury itu Solo karir. dia bersolo karir. Yes. Ya, tapi dia balik lagi untuk menebus kesalahan dia karena meninggalkan band. Apakah abang tidak merasa masalah? Saya nggak merasa salah. Kan karena Anda adalah leader dari sebuah band, adalah vokalis. Oh enggak, leadernya drummer. Oh, ujung tombaknya? Iya, tapi saya personel paling baru di antara 4 orang itu. Oh, sih. Jadi mereka udah berkali-kali ganti vokalis. 2008 saya masuk, suruh gabung rekaman, 2009 lah keluar album pertama dan single pertama Sahabat Jadi Cinta yang akhirnya jadi soundtrack serial TV Angel's Diary, betul gak? Angel's Diary. Betul kan? Si Angel Tadi kalian mau Sultan. ngomong tuh, cuman nggak bisa ngomong. Iya, Nah ini bener, saya ngomongin sekarang nih. Sama Dimas Anggara. Sama Angelica Simpler. Dia Sinclair. Sim, Sinclair. pokoknya gitulah. Lidah saya lidah keraton, susah kalau. Bukan Angelica Peler, bukan. Sinclair. Nanti dituntut loh bang. Enggak, ya pokoknya gitulah. Sinclair. Susah. Masa sih? Iya. Sinclair? Emang begitu namanya? Enggak lah. Angelica Singkem. Enggak, coba. Susah. Susah, aku lidahnya Susah, Bener. saya bisa bahasa Angelica Inggris. aja, Angelica. Ya pokoknya Angelica. Angelica Jadi ya. percaya. Terus ada penyesalan nggak? Nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Tapi kan nama lu terkenal dengan Zigas. Nggak masalah. Aku tanya sama Lutfi. Dari personal Zigas ada yang tahu nggak? Nggak cuma Zian. Tapi apakah Anda tidak akan menjadi orang yang jahat? Anda sudah digedekan namanya, tapi melupakan orang yang membantu menggedekan. Opini aja itu. Seleksi alam. Iya, tapi di hati kecil Bang Zian,
Apakah ada ngerasa kalau meninggalkan band itu Saya kesalahan? saya resign keluar dan saya nggak merasa bersalah atau menyesal, udah itu aja. Seidealis itu? Kalau itu prinsip sebenarnya, Oh, itu. prinsip. Tapi kan prinsip kadang bisa berganti dengan uang. Contoh, Menteri Sosial. Prinsipnya adalah mengayomi masyarakat dengan keadaan, dengan bakti sosial, dengan lain-lain, menjaga ekonomi dan bla bla. Nyatanya dana bansos dikorupsi. Itu kan prinsip yang bisa berubah gara-gara uang. Itu berarti prinsipnya belum kuat, itu aja. Kalau ditawari 1 miliar untuk gabung lagi dengan Zigas, dengan project 1 miliar, tidak mau? Saya katakan dengan jelas saya nggak mau, meskipun dibayar 1 M, 2 M setengah? nggak mau, 700 pasti mau. nggak mau. Oh, nggak mau. Why? 10 M baru saya mau. Tapi 10 M orang baru saya mau. ganti. Nggak usah, 10 M aja. 10 M, tapi seumur hidup. Iya, 10 M. Bayarnya Rp1.000 per hari. Itu mana namanya termin ya. Cash. Sampai segitunya. Cash Enggak, and gua carry. Ini menarik loh. Masalah apa sih, Bang? Prinsip, Ya apa? saya personil baru Yes. di antara mereka. Ini yang terjadi internal ya. Saya jarang ngomong ya. Tapi berkenan untuk share. Ya, saya share nih. Saya tegur salah satu personil bahwa di luaran karena dia suka keluar malam. Dan efeknya ketika saya keluar ketemu orang, saya dianggap, "Bang, kemarin habis minum-minum ya? Di luaran." "Di mana?" "Ya, teman saya bilang kata habis minum sama Zigas." Taruh. Zigas tuh berlima. "Oh gitu ya?" "Iya." "Minumnya sama siapa?" Dan itu terjadi katanya isunya dia sampai ribut di luar. Ribut pulang dari tempat itu ribut. Saya menurut laporan dari leader si drummer, saya koreksi. Ya udah kita meeting internal ngomongin baik-baik. Karena saya orangnya nggak suka ngomong di belakang. Ngomongin yang depan. Ya udah saya omongin, saya tegur langsung, dia nggak terima. Nggak terima gimana? Nggak terima karena saya Lu yang siapa negor. anak baru? Lu siapa? Lu siapa? Lu orang baru di sini. Lu bisa apa? Lu nggak bisa apa-apa. Nggak tahu apa. Saya tanya balik, kalau Luffy dibilang seperti itu, apa yang Luffy ambil Nah, langkah? gue nyelamatin karir kita. Gue nyelamatin nama besar kita dan nama lu juga untuk hal yang lebih baik. Kok lu malah nggak terima? Nama band. Maksudnya Iya kan? kalau Harusnya di kan seperti itu dong. Iya sih. ya udahlah ya oke. Saya nggak punya banyak ngomong. Saya nggak orang baru. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya keluar dari band ini. Prinsip dong. Udah. Sama kayak case-nya Queen ya. Udah. Sama ya kayak Queen ya. Selesai. Opini orang, I don't care. Tapi tahu nggak, Queen itu bubar, setahu saya, koreksi kalau saya salah. Dan sekitar 20 tahunan atau 15 tahunan balik lagi karena menyesal meninggalkan itu. Apakah nanti Zigas akan terjadi seperti itu? Orang tersebut menyesal dan akhirnya kembali lagi menyatukan kita semuanya. Saya nggak pernah menutup diri ya, open mind dan saya welcome. Mereka datang lagi, saya welcome. Mereka bicara, saya welcome. Karena setelah saya keluar dari band pun banyak event teman-teman saya organizer yang menawarkan Zigas, saya kasih Zigas. Mereka agak berat Vokalnya karena vokalnya ganti. Ada orang yang diganti orang baru. Akhirnya saya bilang, oke gini deh, saya bikin ide. Kita bikin ide. Undang aja Zigas. Tapi bedain kontrak featuring sama Zian. Kontrak Zigas, kontrak Zian. Oke nggak? Oke tuh. Seru kayaknya. Saya featuring Zigas. Zigas featuring Zian atau Zian terserah. Saya minta ACC ke label. Dari pihak label, oh gue boleh. Silakan. Tapi terhambat di mereka-merekanya. Nggak mau. Udah. Mereka slow respon, saya nggak bilang nggak tahu mereka mau atau nggak. Ya udah. Apakah harus dipaksakan? Nggak usah. Karena sesuatu yang dipaksakan nggak baik. Nah, saya dalam hal Zigas dan saya keluar dari Zigas itu prinsip, tapi tidak mengesampingkan kebutuhan lain. Prinsip ya prinsip. Kalau saya bilang masih mau
ketemu dengan Zigas, kalau dia ada dia ya silakan, saya welcome. Karena kalaupun saya kemana-mana ada mereka, saya juga cuek aja gitu. Jadi yang punya, yang membatasi siapa? Mereka kan. Saya kan nggak pernah membatasi. Kalau orang-orang bilang, oh Zian dipecat atau enggak, itu opini aja, biarkan saja. Biarkan saja. Tapi bang, aku sebagai fansmu nih bang, kecewa loh bang. Abang ninggalin Zian. Nggak nih. Abang ninggalin Zian. Dong. Abang ninggalin Zigas. Aku ngerasa nih karir abang hancur nih bang setelah meninggalkan Zigas. Bener apa nggak menurut abang? Dari diri abang nih, perjalanan hidup abang setelah keluar dari Zigas. Kalau orang bilang karir saya hancur meninggalkan Zigas, itu bagian dari opini juga. Opini juga. Biarin Apa jauh lebih sukses? Kalau orang bilang jauh lebih sukses dan enakan sendiri bersoal karir, itu kan opini juga. Gitu. Karena ada dokter Andes, siapa namanya itu ya, saya nggak tahu, bilang tingkat kesuksesan orang itu bukan diukur karena dia punya segalanya, rumah, mobil, dan semuanya. No. Kesuksesan orang bisa dilihat dari ketika dia tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, tidak punya cicilan yang ditunda. Dan alhamdulillah, saya nggak pernah punya cicilan, hutang, atau tanggungan. Karena nggak bisa nyicil? Karena saya bukan orang yang suka nyicil. Oh, oke. Gue kira karena nggak bisa nyicil bang habis keluar dari Zigas. Enggak ya? Enggak ya? Semua orang kayaknya bisa nyicil deh. Semua, oh ya setuju. Cuman mau apa tidak? Nah, karena saya nggak mau gitu. Saya lebih milih nggak mau. Bang, jujur nah bang. Udah dari tadi. Bang. Balik lagi sama Zigas bang. Zigas dan Zian. Ayolah bang. Kamu minta saya balik lagi? Iya. Wani piro? Abang minta berapa bang? 40-100. Mana ngomongnya 400? 400 apa itu? Bingung ya? Saya aja bingung nih, keluar sendiri dari mulut. Kalau banyak yang minta saya balik lagi sama Zigas, dan itu trending topik, baru saya mau. Netizen yang menghujat saya, yang tidak menghujat saya, kita kembalikan masa jaya Zian Zigas bersama Zigas, ya. Tolong jadikan Zian balik ke Zigas trending. Pasti akan ada sebuah karya yang kalian nantikan seperti 2015. Nyanyi dulu bang, satu bang, closing. Oke. Saya nyanyi ini single pertama. Ini salah satu single saya yang di zaman Covid. Mudah-mudahan lu semua di luar sana bisa terserap dengan lagu dan liriknya. Semua tak ada artinya yang kita lalui bila tak kau lanjut. Jangan pernah takut apapun yang akan terjadi. Teruslah meraih mimpi. Jangan pernah kita menyerah. Jangan mudah putus asa. Kalimat terakhir, jangan pernah putus asa. Makanya jadi itu Bang Zian jangan pernah putus asa untuk kembali ke Zigas. Oke guys, terima kasih. Kita tunggu kelanjutannya dengan personil Zigas semuanya. Saya berharap Zigas kembali lagi dengan bendera Zigas. Bukan Zian, bukan yang lain, tapi Zigas. Zian! Cuk! Teman-teman Zigas, saya mohon maaf. Saya sedang mencoba untuk merangkul Bang Zian, ya. Tapi kayaknya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sudah kembalikan ke kalian semuanya. Tapi netizen, dia berjanji kalau ini sampai trending topik Zian Zigas kembali dengan Zigas akan masuk lagi ke Zigas. Jangan sampai trending. What the hell? Ini udah closing kan?